Kalau Lause Kingkin sih biasanya bernyanyi menggunakan mulut. Kalau gitu biasanya juga bertepuk tangan. Kalau bisa main musik juga main musik, gitar atau alat musik yang lain. Nah, betul Lause Kingkin. Selain main mulut, bertepuk tangan, dan juga alat musik, kita juga menggunakan hati kita. Hati kita penuh dengan nyanyian untuk memuji Raja segala raja. Adik-adik, tadi kan kita sudah memuji Tuhan dengan sepenuh hati ya. Benar? Nah, saat ini kita mau memuji Tuhan lagi dengan penuh sukacita karena Tuhan Yesus telah mati bagi kita. Kenapa ya Lause, Tuhan Yesus itu mau mati bagi kita? Karena Tuhan Yesus mengasihi kehidupan kita, kehidupan Lause Kingkin, Lause Jessica, dan kehidupan adik-adik di rumah. Oh, gitu ya Lause. Iya, Lause Jessica. Nah, saat ini mari kita pujikan sukacita. Oh,
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan hak, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik silakan duduk. Tiba waktunya kita persembahan. Persembahan boleh ditransferkan. Mama atau papa boleh membantu adik-adik untuk mentransfer uang ke rekening gereja, atau adik-adik bisa menyimpan uang persembahan di amplop. Nanti waktu ibadah tatap muka bisa diberikan ke kantong persembahan. Nah, untuk mengiring persembahan hari ini, mari kita pujikan Meskipun. Sekarang tiba waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita pujikan Yesus Hayam Padamu. Aku
mendengar cerita Dosen Rizka? Siap nggak? Nah, kalau sudah siap, jangan lupa Alkitab dan buku catatannya ditaruh di samping dulu. Sebelum itu, mari kita berdoa. Kita lipat tangan, kita mau tutup mata. Tuhan Yesus, selamat pagi. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh berkesempatan untuk mau mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan sertai kami untuk bisa duduk dengan tenang dan bisa mendengar firman-Mu dengan baik. Hanya di dalam Yesus kami sudah berdoa. Amin. Coba dilihat gambar apakah ini? Gambar apa ya? Nah, ini adalah gambar orang menghirup udara atau bernafas ya adik-adik ya. Kalian di rumah bernafas apa enggak? Nah, tentu ya bernafas ya pasti. Kalau nggak bernafas pasti nggak bisa mendengar cerita firman Tuhan. Ngomong-ngomong soal bernafas, kalian tahu nggak jawaban dari pertanyaan dosen di sebelah ini? Berdoa adalah titik-titik orang percaya. A. Simbol. B. Nafas. Siapa yang bisa menjawab? Yang biasa mendengar pasti bisa ya. Nah benar, jawabannya adalah yang B. Berdoa adalah nafas bagi orang yang percaya. Wah, kenapa ya itu? Kok bisa ini berdoa jadi nafas orang percaya? Minggu lalu cerita firman Tuhannya masih ingat enggak? Nah, ada kalimat pembuka, kalimat pertama dari apa? Doa Bapa kami yang bunyi apa? Bapa kami yang ada di surga. Kita tahu bahwa setiap doa yang kita lakukan, yang kita doakan, kita berdoanya kepada Allah. Tapi kali ini Bosyo mau cerita ini. Ada satu tokoh Alkitab. Ketika mau berdoa, dia itu kena hukuman adik-adik. Padahal harusnya sudah benar dia berdoanya kepada Allah. Tapi kenapa ya kok bisa dihukum? Ada yang tahu nggak? Siapakah dia? Dia ini bekerja di kerajaan. Siapa ya kira-kira yang bekerja di kerajaan? Terus ada lagi. Pada waktu itu rajanya adalah Raja Darius. Nah, benar dia adalah siapa? Daniel. Kita buka Alkitab kita di dalam Daniel 6 ayat ke-14 sampai 17. Di Daniel 6 ayat ke-14 sampai 17. Kita bacakan bersama-sama ya. Di Daniel 6 ayat 14. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel adalah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi dia 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel, bahkan sampai matahari masuk. Ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang yang menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkannya ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang akan melepaskan engkau. Nah, jadi kita tahu bahwa Daniel ini bekerja dengan sangat baik di istana. Kenapa kok bisa tahu? Benar nggak sih? Kita buka ya di ayatnya yang kelima, di Daniel 6 ayat yang kelima. Kita bacakan bersama-sama. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Nah, kita melihat bahwa Daniel ini hidup dengan yang luar biasa. Dia bekerja di istana dengan baik.
dia menyembah Allah pun dengan baik adik-adik, tapi dia bertumbuh dan bekerja kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah adik-adik. Untuk itu dia dijebak adik-adik. Setiap hari ada orang yang melihat adik-adik bagaimana Daniel ini hidup. Jadi sengaja adik-adik, orang-orang ini sengaja membuat rencana adik-adik. Kita lihat ya, ini ada gambar bahwa ada orang-orang yang melihat Daniel ini berdoa, lalu dilaporkan kepada siapa? Raja adik-adik. Orang-orang ini tahu bahwa raja ini harus mengeluarkan perintah untuk menyembah raja, tapi dia melihat adik-adik Daniel ini nggak mau, tetap berdoa pada siapa? Ya, tetap mau berdoa kepada Allah adik-adik. Setelah itu ada hukuman, raja pun tetap sedih adik-adik ya, karena dia ini adalah orang yang hebat. Daniel ini bekerja dengan semangat, bekerja dengan rajin dan tidak pernah melakukan kesalahan apapun adik-adik. Tapi ada yang iri rencananya adik-adik ya. Meskipun itu jebakan yang sengaja dibuat dan Daniel dimasukkan ke dalam mana tadi? Gua singa. Akhirnya Daniel memiliki pilihan ya adik-adik ya. Pilihan yang pertama, waktu itu Daniel ini tahu bahwa raja mengeluarkan perintah harus apa? Harus dituruti adik-adik. Kalau nggak dituruti pasti akan menerima hukuman ya adik-adik ya. Kita tahu itu bahwa apapun yang dikatakan oleh raja, rakyat-rakyat ini harus nurut adik-adik. Tapi Daniel memiliki pilihan yang kedua adik-adik. Dia tetap setia kepada siapa? Kepada Allah. Meskipun yang pertama tadi dia mau setia sama raja, tapi dia juga mau setia sama Allah adik-adik. Dan yang ketiga, dia menerima hukuman itu. Tapi kita lihat bahwa siapa? Allah yang selalu ada di dalam hatinya Daniel, terus yang selalu mendengar cerita Daniel. Ketika Daniel sedih, ketika Daniel senang, apapun Daniel curahkan kepada Allah, apapun itu Daniel ceritakan semuanya kepada Allah. Bahkan dicatat sehari 3 kali adik-adik ya. Dicatat di dalam Alkitab, dia menceritakan semua isi hatinya kepada Allah, tidak takut dan tidak gentar adik-adik. Meskipun dia menerima hukuman itu, dia tetap berdoa kepada Allah. Coba kita lihat gambar berikut ini. Ini adalah gambar komunikasi adik-adik ya, berbicara. Ketika kita berdoa kepada Allah, berbicara kepada Allah, kita mau mendengar, kita mau didengarkan ya tentunya ya. Tuhan, aku hari ini senang sekali karena dapat nilai bagus. Tuhan, aku hari ini senang banget karena aku diberikan hadiah. Terus, Tuhan, hari ini aku sedih karena sesuatu yang aku pengen kok gak dikasih-kasih ya sama Tuhan, gak dikabul-kabulkan ya. Ini adalah dua arah ya dia ya. Kita bicara sama Tuhan, Tuhan bisa mendengar isi hati kita, dan bisa Tuhan mengatakan apa mau Tuhan kepada kita. Itu adalah cara kita berdoa adik-adik. Sama hanya kita bernafas ya adik-adik ya. Bernafas ini kita kasih hitungan 1, 2, 3. Setelah itu berhenti? Enggak ya adik-adik ya. Kita melakukan nafas ini setiap waktu ya adik-adik ya. Sama hanya kita harusnya berdoa juga seperti itu. Supaya apa? Supaya Allah semakin mengenal kita. Yang kedua, kita juga saling mengenal dengan Allah adik-adik. Sama-sama kenal, sama-sama mau. Tuhan mauku begini loh. Tapi kita juga mau mendengarkan apa maunya Tuhan untuk kita adik-adik ya. Dari cerita yang tadi, di Daniel tadi adik-adik, kita lihat akhirnya gimana sih Daniel tadi. Kita buka di ayat yang ke-27 sampai 29. Kita bacakan bersama-sama ayat 27 sampai 29. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup
yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahnya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mukjizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkaman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Koreshi orang Persia itu. Ternyata tanpa disadari Daniel, Raja Darius ini marah melihat bahwa Allahnya Daniel ini yang disembah itu benar-benar ada, benar-benar hebat. Makanya Daniel sembah ya. Dan waktu itu dia, Raja Darius tadi, mengagumi bahwa Allah yang disembah Daniel adalah Allah yang hidup pada dia. Yang Allahnya tadi nggak mau mengenal Allahnya Daniel itu loh, dia baru mengakui, baru mengagumi dan bahkan meninggikan ya dia bahwa Allahnya Daniel ini benar-benar ada ya dia. Nah seringkali kita berdoa, mau kita dari Tuhan, aku mau pengen, kalau bisa aku pengen kantong Doraemon aja Tuhan. Aku bisa mau ambil ini, mau ambil itu, aku bisa mau beli HP, bisa mau sepedaan, terus bisa main layangan, kita tinggal ambil apapun mau kita harus terturuti ya adik-adik, supaya hati kita senang, supaya hati kita puas ya adik-adik. Nggak harus menunggu melalui papa atau mama membelikan, kita bisa ambil sesuka hati kita tanpa harus menunggu adik-adik. Tapi itu semakin membuat kita lupa cara bersyukur dan berterima kasih ya tentunya. Hari ini kita belajar seperti Bapak Daniel adik. Dia tetap setia kepada Allah meskipun pada saat itu Daniel memiliki pilihan untuk berhenti berdoa supaya selamat adik. Tapi pilihan itu dia lakukan meskipun dia terima hukuman, dia tidak menyesal adik. Bahkan bonusnya ini Raja Darius bisa mengenal Allah juga adik ya. Dia bahkan menyanjung bahwa Allah Daniel ini Allah yang hebat ada dia. Seringkali kita bingung, loh aku ini mau doa, tapi doa yang kayak gimana ya loh doaku ini gak bisa panjang-panjang, aku juga bingung mau cerita sama Tuhan. Terus ada lagi nih, loh aku ini pengen berdoa tapi aku sudah punya semua. Papa kasih aku semua yang aku mau, mama kasih aku semua yang aku butuhkan, jadi aku gak perlu sama Tuhan lah. Aku perlunya sama papa sama mamaku aja supaya bisa mencukupi hidupku loh aku gak perlu Tuhan. Nah kita lupa adik bahwa semua pemeliharaan dari hidup kita adalah dari Allah juga adik-adik. Tanpa kita sadari, kita lupa bahwa kita lupa untuk bersyukur. Kita lupa rasanya berterima kasih kepada Tuhan. Kita lupa bahwa semua yang kita miliki adalah pemberian dari Tuhan adik-adik. Kita lupa seharusnya jika kita dikasih sesuatu kita mengatakan apa? Ya terima kasih Tuhan. Ya terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Kalau semua yang kita miliki berasal dari kita lupa, pastinya lupa sama Tuhan adik-adik. Adik-adik dosa mau tanya, ketika kita berdoa, apakah kita harus dengan perasaan senang dulu baru berdoa? Apakah harus dengan perasaan sedih dulu baru berdoa? Nah, kira-kira Allah mau mendengar yang mana ini? Cerita sedih atau cerita senang? Atau cerita yang biasa-biasa aja? Allah kita adalah Allah yang selalu mendengar apapun yang kita rasakan adik. Entah itu perasaan sedih, entah itu perasaan senang, entah itu kecewa. Allah adalah Allah yang mau mendengar adik-adik. Jadi kalian jangan takut kalau kalian bingung mau berdoa tentang apa adik-adik. Allah kita adalah Allah yang mau mendengar hati adik-adik, hati dosa Friska, hati semuanya adik-adik. Jadi jangan bingung kalau mau berdoa. Karena dosa yang sudah katakan tadi, doa adalah titik-titik orang percaya. Ya, berdoa adalah
nafas bagi orang percaya, adik-adik ya. Lalu aku nggak berdoa tapi bisa tetap bernafas. Iya benar, tentu itu benar. Tapi tanpa kita sadari, kita jadi suka marah-marah. Tanpa kita sadari, kita merasa puas dengan apa yang kita miliki tanpa lupa berdoa kepada Tuhan. Kita lupa bersyukur. Terus tanpa kita sadari, kita jadi semakin sombong, adik-adik. Aku bisa dengan diriku sendiri. Nah, ini yang Allah gak suka, adik-adik. Kita harus tetap bergantung kepada siapa? Kepada Allah. Sama halnya Daniel bergantung kepada Allah. Dia memiliki pilihan yang tepat, yaitu meskipun dia memiliki pilihan untuk berhenti berdoa dan menerima hukuman, dia tetap melakukan berdoa. Nah, hari ini kita belajar dan berharap juga adik-adik yang di rumah untuk tetap setia berdoa apapun kondisi di rumah. Jadi yang semakin hari semakin bosan di rumah, kita doakan supaya ini cepat selesai dan kita bisa berkumpul. Mari kita adik-adik jangan lupa ya, ini ada ayat hafalan dan ada buku catatan yang kalian harus catat, dan ada proyek ketaatan juga yang nanti dibantu oleh papa sama mama. Nah, mari kita mengakhiri ibadah pada hari ini. Kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kita belajar untuk tetap setia, tetap berdoa apapun kondisi yang kami alami. Tuhan, ajar kami untuk tetap setia berdoa sama seperti Daniel. Tuhan, Engkau juga ingatkan kami untuk tetap setia berdoa kapanpun dan dimanapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, jadi gimana tadi firman Tuhannya? Jangan lupa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita mengucap syukur pada Tuhan. Kita pujikan, terima kasih Tuhan. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan
Sampai jumpa minggu depan. Dadah.